Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Loh, Anda Yesus. menarasikan harus bertanggung Yesus. jawab. Oh, ini ayatnya. Yesus. Yudas disalib. Yesus atau Yudas yang dikutuk? Yesus atau Yudas yang disalib? Kan di situ nggak ada nama Yesus juga. Terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Kristus yang mana? Ya, baik. Kan ada dua Kristus. Islam ini ketakutan kalau orang Kristen. Kenapa itu kamu seperti setan? Justru Setan mau setan. lah, Justru setannya mau. selamat. Setannya mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Cuma setan gak mau selamat. Enggak, gue Jadi tanya masih dulu. neraka. Setan itu mau Yesus disalib atau setan mau Yesus jangan disalib? Setan itu tidak mau selamat, sama seperti Juma. Saya ulang. Tuh kan? Setan mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat. Jadi itulah neraka jahanam. Gitu. Jadi jangan di-mute. Kalau Juma punya ilmu, setan itu, jangan di-mute. Setan itu mau Yesus disalib saya tantang atau kau Juma. Atau Yesus jangan disalib. Saya bedakin kau, saya tantang kau. Kalau kau berilmu, kau sudah tidak di-mute, kau ngomong jangan di-mute, jangan di-mute. Jawab dari pertanyaan tadi, saya. Setan itu udah. Setan itu mau Yesus disalib atau tidak mau Yesus disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat, makanya menolak keselamatan yang dari Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kau tidak mau. Saudara dibawa dulu, saudara dibawa. Saudara dibawa aja. Semua yang ada di sini. Saudara jangan mimpi di sini, jangan tahayul, jangan menipu di sini. Setanmu nggak mempan sini, nggak mempan bagi kami setanmu itu. Setan mau agar Yesus disalib. Kristen mau agar Yesus disalib. Bedanya setan dengan Kristen apa? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, Kak. Ya, silakan. Yang setan itu mau supaya Yesus tidak disalib. Karena itu versinya Bang Zuma, makanya Yesus saya tanya dulu, apa tujuannya setan? Yaudah, Bang Zuma itu setannya. Apa tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Yudas itu adalah penggenapan apa tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Yesus harus disalib untuk menggenapi janjinya. Sekarang pertanyaan saya, iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Dia tidak dirasuki, tapi dia dipenuhi oleh keinginan daging. Salah Pak Suma, jangan ngarang. Udah. Kalau tidak ada ilmu jangan naik ke sini. Silakan Anda istirahat dulu. Saya kasih penjelasan istirahat sedikit. Aja dulu, istirahat. Kita butuh manusia yang jujur, bukan manusia yang nampak seperti setan. Ya, Yudas kerasukan iblis. Anda katakan tidak kerasukan. Nah itu sudah melakukan penipuan. Ayo saudara-saudara, apa bedanya antara Kristen dengan iblis? Dua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Bedanya apa? Silakan. Ya, Alek atau Sembiring, silakan dijawab. Saya tidak ingin menjawab, tapi saya punya pertanyaan. Harus yang dijawab. Masa tidak ingin menjawab? Gimana sih? Enggak, saya seorang Kristen, tapi saya mau mualaf karena tertarik dengan bidadari 72 di surga itu. Bagus, lebih bagus bidadari daripada kau ke surga. Udah borong obat kuat dari Arab ini. Oh, nggak bisa berarti nggak jadi. Anda nggak jadi. Anda turun di bawah. Anda turun di bawah. Jangan di sini. Kalau mau menghujat jangan di sini. Bukan tempatnya. Kita diskusi ilmiah. Iblis menginginkan penyaliban terjadi terhadap orang benar, yaitu Yesus.
Kristen menginginkan dosa-dosanya ditebus oleh orang benar dengan mati di salib, yaitu Yesus. Pertanyaannya, apa bedanya setan dengan Anda Kristen? Jawab. Halo, selamat malam. Iya, malam. Ini lagi anak Tuhan. Parah Kristen. Oke, tadi pertanyaannya apa, Bang? Saya mau menjawab. Iya. Apa bedanya antara iblis dengan kalian yang sama-sama menginginkan kematian Yesus? Oke. Jawab. Karena kami yang tadi Abang, kami tidak beda dari iblis. Karena Iya, kami- sama-sama menginginkan kematian Yesus. Kenapa? Karena dulu kami ke jalan yang gelap. Oh, berarti Ya, saya sekarang, jujur ya. berarti setan sekarang sudah di jalan terang. Iya betul. Oh, iya, 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 iya. Jadi tidak ada lagi yang masuk neraka. Masuk neraka adalah Yesus sudah kembali ke taktanya. Jadi yang masuk ke neraka siapa, Bang? Tunggu dulu, Bang. Semua saya jawab ya. Iya. Siapa Kristen siapa yang berbuat dosa, itu dia tanggung sendiri. Tidak ada Yesus menanggungkan perbuatannya lagi. Itu untuk zaman dahulu, Bang. Tapi katanya Yesus mati untuk Kristen, sama seperti iblis. Yesus Itu yang mati untuk iblis. Itu yang terdahulu, yang terdahulu. Oh, jadi sekarang harus ada Yesus baru lagi untuk disalib untuk orang-orang Kristen gitu. Sekarang masing-masing menanggungkan perbuatannya dan menanggungkan dosanya. Loh, katanya Yesus mati untuk sekali saja. Ini parah nih. Karena dia meninggalkan ajarannya. Siapa yang tidak mengikuti Kristen, siapa yang tidak mengikuti Loh, ajarannya, Saudara. berarti Maksudnya kalau Kristen melakukan dosa lagi itu dihukum. itu dia sendiri menanggung jawab, bukan Yesus. Ya, terus dia tanggungkan dosanya kepada siapa? Dia menanggungkan untuk masuk neraka. Ya, siapa yang memasukkan dia ke neraka? Ya itu iblis. Mas Abang kan tadi minta jawaban yang pasti. Aku kan sudah jawaban tidak belit-belit. Saya jawab dengan jujur. Berarti kalian sama iblis sama-sama? Ya, karena kami dikuasai oleh iblis. Oh, Dikuasai iblis. Ya betul, Bang. Manusia keturunan Adam dan Hawa itu dikuasai oleh iblis. jadi antara berarti Bang iblis Suma. dan Kristen sama-sama mau Yesus mati. Itu yang zaman dahulu, Bang. Iya, tapi sama-sama mau. Tapi yang sekarang sendiri menanggung sendiri dosanya sendiri. Iya, maksudku iblis mau agar Yesus dibunuh, Kristen mau agar Yesus dibunuh. Berarti dua kelompok ini, yaitu Kristen dan iblis, sama-sama ingin Yesus mati, betul? Itu yang terdahulu. Iya, yang terdahulu, yaitu iblis dan Kristen sama-sama mau agar Yesus ini dibunuh, betul? Betul. Nah, gitu dong. Yang sekarang bukan Kristen yang sekarang. Masing-masing menanggung jawabannya, perbuatan dan iman dia. Karena Yesus menyatakan, kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Islam dong. Islam di mana, Bang? Damai sejahtera itu artinya Islam dalam bahasa Arab. Salam. Damai sejahtera itu salam. Makanya salam, assalamu alaikum. Damai sejahtera untukmu. Kalau Yesus meninggalkan damai sejahtera, berarti Yesus meninggalkan Islam, bukan meninggalkan Kristen. Yesus bukan Yesus bukan orang Arab, Bang. Tapi kamu mengatakan tadi Yesus damai sejahtera. Yesus meninggalkan perbuatannya baik.
Apa itu perbuatan baik? Membunuh dirinya. Untuk saling menolong, Oh, memaafkan satu sama lain. oh, mama Kristen datang ke Indonesia, datang menolong. Ya, Pertama Kristen masuk ke Indonesia, datang menolong Indonesia. Indonesia dulu belum merdeka, tidak ada Kristen, tidak ada Muslim, Bang. Jadi yang datang kemudian Ya, di melakukan Indonesia tidak penjajahan, ada membawa nama yang melakukan terdahulu tidak ada penjajahan, nama Kristen, dan tidak ada terdahulu tidak ada nama Muslim. enggak, yang datang ke Nusantara Abang mengajarkan. jangan membawa Indonesia dong, karena Indonesia Yang datang, merdeka bukan membawakan nama katanya- Muslim atau nama Kristen. Katanya Yesus datang untuk saling Kalau menolong. abang membawa nama Indonesia itu sudah salah, Bang. Sebelum Indonesia merdeka, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus datang ke Indonesia menolong atau datang ke Indonesia menjajah? Ya, karena terdahulu Indonesia belum ada. Oh, jadi Indonesia boleh dijajah belum ada, Bang. karena belum ada Indonesia, Belum jadi boleh ada. dijajah gitu. Iya, belum ada nama Indonesia, Bang. Oh, jadi Nusantara ini boleh dijajah karena belum Kalau ada abang nama Indonesia. Terdahulu itu belum merdeka itu tidak ada nama Indonesia. Iya. Sudah Tapi- merdeka baru ada nama Tapi Indonesia. penduduk Nusantara sudah ada. Nusantara yang ada cuma timur sama barat sama tengah. Ya. Pak Bom Bom di mana pada saat itu, Bang? Hah? Pak Bom Bom di mana? Di tengah atau di Aku timur? tidak mengenal Pak Bom Bom. Oh, iya, iya, iya. Jadi penjajah yang mengatasnamakan negara datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, itu menolong atau menjajah, Bang? Yang terdahulu itu bukan Indonesia, Bang. Iya, Belum yang ada datang, agama. Yang terdahulu itu tidak membawa agama, Bang. Oh, iya. Jadi agama kalian Kristen ini dari mana? Abang berbicara itu yang terdahulu tidak membawakan agama. Ya, jadi Indonesia. Masing-masing ikut kepercayaan dia, Bang. Jadi Supaya abang kerja Ya. klaim Indonesia bahwa Indonesia sebelum merdeka itu Muslim, tidak ada. jadi yang membawa agama Kristen masuk ke sini siapa, Bang? Orang-orang Portugis. Hah? Portugis. Portugis. Ya. Kalau Belanda enggak? Iya, Belanda juga. Oh, Belanda ngapain ke sini? Menolong atau merampok? Kalau Ya, Belanda itu menjajah saja, Bang. menjajah. Oh, itu menolong ya? Ya, tapi kalau abang membawa, ya, kalau abang membawa nama itu bilang agama itu tidak ada. Oh, jadi Belanda datang ke Nusantara waktu itu karena itu agama datang menolong. itu Kristen itu diajarkan oleh terdahulu itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada nama diajarkan Portugis. Waduh, parah ini. Ya, Bang Suma. Supaya Abang Suma kalau ngomong itu semua saya omong di sini supaya semua dengar. Yang membawa nama Indonesia ini kan abang bertanya sama saya jawab. Iya, Bang, saya paham, Bang. Abang minta juga. Tapi Bang, Pak cocok pola Abang itu di sini. Itu cocoknya di Lapak Tuak, Bang. Sini nggak cocok. Ya, saudara, maaf. Memang betul. Merdekanya negara kita ini bukan diperjuangkan oleh umat Islam saja. Ada juga dari umat lain. Itu betul. Tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ingat, 100% penjajah itu bukan Islam. Begitu, saudara, ya. Tidak ada Islam datang menjajah di Nusantara, ada.
Ya. David, David. kamu sudah disunat? Sudah. Nggak ada suaranya David. Ya, udah disunat? Udah belum? Udah siapkan kampak ini. Buset. Untuk bunga ini. Udah tidur Suaranya langsung tidur. mendem. Tidur. Pindah kores monitor. Res. Kores. Ya, Pindah kores. ini Alex. Iya, Bang Handi, Iya. maju Ki dulu. Iya. Itu ada Avanza, mau didorong, mau goi. Ada Avanza. Siapa lagi nih? Alex. Chan. Ayo kita belajar lagi bahasa Indonesia yuk. Ya, saya nyimak yang Iya. Saya itu satu ditambah satu dua nana. sama dengan satu ditambah satu lagi tetap saja satu. Pintar sekali. Satu ditambah satu sama dengan satu. Yang percaya otak error, tepuk tangan semuanya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik banget lagunya. Iya bang. Coba. Cantik lagunya Bang. Memang cantik lagunya. Iya Bang, Esa itu adalah 3. Iya. Ya sekali lalu. Islam kayaknya dia nih Islam. Avanza, dorong dulu Bunda. Macet itu. Avanza, Kamu ada rencana meninggalkan dunia? Apa? Ada rencana meninggalkan dunia? Siapa kamu? Saya nanya. Nanya sama siapa? Nanya sama monyet. Oh, sama monyet. Oh, Saya nanya sama monyet, kenapa kau yang nyaut? Iya. Kena kan lu? Kena apanya? Diam, saya nggak nanya sama situ, saya nanya sama monyet. Ayo, mari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau mau diskusi lintas agama? Siapakah nama Tuhannya Kristen? Dan siapakah nama Tuhannya Siapakah umat yang Islam? disalibkan? Monyet diam dulu. Nanti Jawab setelah dulu. ditanya, baru Siapa ngomong. yang disalibkan? Nah, kau ngomong dulu, silakan ngomong, monyet. Saya bertanya, siapa yang Ya. disalibkan menurut kalian? Yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Oh, berarti kamu ngakui kan Yesus disalibkan? Iya, tertulis di Bible, Yesus Kristus yang disalibkan mati terkutuk. Berarti narasi si Dinda Juma itu nggak betul. Betul juga, orang dia baca Katanya bukan Galatia Yesus yang kok. disalibkan. Disalibkan itu Yudas katanya. Gimana sih? Yang mati terkutuk itu adalah yang diberi gelar Kristus, diberi nama baru Yesus. Iya, Siapa yang memberi sekalipun nama dia itu? manusia Waduh, membangkitkan bareng-bareng orang ngomong. mati. Satu-satu bang, Oke. satu-satu bang, satu-satu. Tar dulu, saya dulu ngomong, baru anda ngomong, jangan bareng-bareng ya. Oke, Anda bertanya, Anda siap ditanya. Ya, jadi yang mati terkutuk itu menurut data di Bible adalah yang bergelar Kristus, diberi nama Yesus. Siapa yang memberi nama demikian?
saudara Paulus sebagaimana tertulis di Kisah 2 nomor 36 dibantu dengan Roma 14 nomor 9. Itu datanya tertulis di Bible. Silakan dibantah. Oke. Jadi yang disalibkan tadi kan Yesus kan, bukan Yudas kan? Kok nanya? Ngomong dong, kok nanya? Ya boleh saya bertanya enggak? Ya dibantah dulu statement saya itu loh, pakai data saya. Iya, saya juga pakai data nanti. Nah, datamu mana? Silakan. Berarti tadi omongan tadi kan yang disalibkan itu Yesus kan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Di Lukas 2 nomor 11 itu ada orang yang lahir yang diurapi oleh Tuhan bernama Yesus Kristus. Di Lukas 2 nomor 11. Ada juga orang nanti setelah mati terkutuk kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan dan Kristus. Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Jadi di sini ada dua Yesus. Satu Yesus yang diurapi Tuhan, satu Yesus yang dimuliakan Tuhan, satu Yesus yang soleh, satu Yesus yang disayangi Tuhan. Ada juga yang mati terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus Kristus. Jadi ada dua Yesus. Silakan dibantah. Pakai data. Macet. Tanya apa, Andi? Saya bahasa Indonesia loh tadi. Ngasih pertanyaan simpel aja, apa pertanyaannya? Oh, mau ditanya. Jangan celoteh-celoteh, gak jelas gitu. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Anaknya Maria. B. Bukan anak Maria. Anak Maria. Ya, datanya mana? Mau datanya? Ya. Buka Roma 5 ayat 8. Baca. Buka dulu. Kau yang baca, saya nggak nyuruh-nyuruh. Baca sendiri. Nggak boleh nyuruh orang di sini. Jadi kamu nggak bisa dibilang, nggak bisa disuruh. Saya nggak pernah nyuruh Anda loh. Silakan baca sendiri. Memang ini anak bandel yang nggak bisa disuruh. Seharusnya gurunya mengajari muridnya mau disuruh-suruh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Katanya yang mati terkutuk anaknya Maria. Apa dosanya anaknya Maria? Apa salahnya anaknya Maria sehingga dia mati terkutuk? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim itu adalah orang yang bersalah? Di Ulangan 21, 22, 23, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang salah. Sedangkan Elohim mengeluarkan perintah hukum yang mutlak di Ulangan 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian semua ini orang berakal, anaknya Maria itu tidak bersalah. Jadi sesuai dengan hukum Elohim, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena dia tidak punya celah sedikit untuk dihukum. Jadi ada memang yang disalib, yang dihukum oleh Elohim itu. Siapakah itu? Ya penggantinya anaknya Maria. Ya kalau boleh disebut nama yang berkhianat di antara ke-12 murid adalah Yudas. Yang dirasuki oleh iblis, dialah yang berkhianat itu. Jadi ada orang memang mati di tiang salib terkutuk, bukan anak Maria, yaitu orang yang fasik, orang yang memakan suap. Itulah yang dikutuk di tiang salib. Kemudian ada orang 3 hari dia bangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan lupa deh, yang lu sembah selama ini bukan anak Maria, tapi pengganti anak Maria yang terkutuk itu. Pakai data kalau mau membantah, silakan. Pakai data yang masuk akal. Jangan nyuruh. Di mana dalilnya Yudas yang disalib? Yudas itu adalah pengkhianat. Pertanyaan saya adalah kepada orang-orang yang normal, yang dalilnya dalilnya di mana Yudas disalib? Dalilnya jangan ngomong-ngomong panjang lebar bang. Mana dalilnya Yudas disalib? Ya saya ngomong dulu ya. Jangan ngomong, langsung aja bang. Kalau nggak ngomong berarti saya kentut ilmu kamu. Kalau nggak ngomong kentut. Nah
Silakan Bunda, silakan. Tanya sekelas kamu. Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Iya. Udah saya Galatia bacain berapa? tadi. Kristus Galatia telah 3. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu Yudas. Iya, mana Yudas, Bang? Ya itu terkutuklah. Oh, yang jelas dong, Bang. Dia. Terkutuklah dia yang digantung Dia di siapa, atas Bang? tiang salib. Dia Yudas. Iya, di mana Yudas ditulis? Ulangan 27 nomor 25. Kenapa? Kan ada tertulis katanya. Ada tertulis. Ah, Ada tertulis di mana nama Yudas? ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa? Dia siapa? yang dikutuk. Dia siapa? Dia yang dikutuk. Ulangan Oke, 27:25. Terkutuklah Oke, di mana di situ orang, tertulis, Yudas? terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Nah, di mana tertulis nama Yudas? Siapa yang menerima suap? Kau jawab aja. Di mana buktinya Siapa yang ditulis menerima Yudas? suap? Kau yang jawab. Siapa yang menerima suap? Loh. Yesus atau Yudas? Kau mengatakan Yudas yang disalib. Iya, siapa yang dikutuk. menerima suap? Mana Siapa yang menerima buktinya? suap? Yesus atau Makanya Yudas? Anda belajar. Anda memberikan keterangan yang valid, bukan ngarang. Nah, gimana? Itu makanya Edis mengatakan tidak memang ada berat, juga dalilnya di saudara-saudara. Galatia 3 nomor 13 juga tidak Oke. ada. Situ dikatakan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Iya, di mana buktinya Yudas disalib? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Loh, Anda menarasikan harus bertanggung Yesus. jawab. Oh, ini ayatnya. Yesus. Yudas disalib. Yesus atau Yudas yang dikutuk? Itu dulu. Yesus atau Yudas yang disalib? Kan di situ nggak ada nama Yesus juga. Terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Kristus yang mana? Ya, baik. Kan ada dua Kristus. Kan ada dua Kristus. Kamu menyebut Kristus. Assalamualaikum. Kan ada dua Kristus. Kristus asli dan Kristus palsu. Nah, Kristus yang dikutuk ini Kristus yang mana? Pemakan Kan suap, begitu. Paman. Nah, Bang Handi dilawan. Lanjut Bang Handi, lanjut Bang. Ya. Di Matius 26, 14, 15 sampai ke bawah. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak. Jadi Yudaslah yang berkhianat, makan suap. Jadi yang dikutuk oleh Elohim adalah orang pemakan suap, yaitu Yudas. Jelas kok di situ. Ya, ini ada siapa? Coba Salpino. kamu bicara terus gimana? Bentar, Ibrani bentar, ngantri dulu. Bentar. Ini Salpino sama pertama ini Peter. Muslim apa Kristen? Iya, salam toleransi Bang. Saya Kristen Bang. Ya, salam toleransi ya Bang. Nah, Ya. Tadi kan bertanya soal bukti apa yang menunjukkan bahwa siapakah yang disalibkan. Ya. Nah, aku punya. Jadi ini pertanyaannya Bang, sebelum Anda bicara, nanti Anda bicara panjang nggak dipotong. Siapakah yang mati di tiang salib itu? Silakan. Itu dulu. Kalau dari saya, aku bisa bicara Yesus karena kenapa? Ada datanya Ya, silakan. seperti yang ada di dalam, di mana hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang dimana tangannya memang bolong sampai yang bagian perut juga bolong. Dia mengisi. Seperti itu dari mana Yesus? Di-mute dulu Ibrani, di-mute dulu. Jadi menurut Anda Yesus anak Maria ya Bang ya? Iya. Oke. Menurut Anda, apa salahnya Yesus anak Maria disalib? Dia nggak ada salah Bang. Ya, pertanyaannya, boleh nggak mengutuk, menyalib, membunuh orang yang tidak bersalah?
sebenarnya di sana tidak bisa, tapi karena udah didesak oleh masyarakat di situ pada Oke. saat itu. Kalau begitu kehendak siapakah? Nah ini ya. Iya. Kehendak siapa menurut Anda? Ya berani lu diam dulu, saya ngobrol baik-baik sama temanmu lu, jangan ganggu dulu. Bisa nggak sih lu nggak ngaco di Indonesia? Sehari aja lu nggak ngaco gitu loh. Ngaco. Saya lagi ngobrol berdua ini. Kamu ngoceh juga gitu loh. Ya baiklah. Diam dulu lah. Bro, sebagaimana perintah Tuhan ya berlaku sampai detik ini, saya rasa orang normal manut lah bahwa Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan loh bro. Nah, Anda setuju dengan itu bro? Kita berdua dulu ya, Yalah jangan ganggu dulu. Silakan bro. Kamu berdua gimana maksudmu? Kamu berdua cerita apa? Nanti gua ludahin nggak enak. Saya udah capek loh ludahin orang. Diamlah dulu. Tungguin temanmu lagi baca data itu. Kita kalau di sini aman loh dari tadi. Kenapa kau jadi ngaco? Bro jangan dibuka begitu. Kalau bisa ambil Bible aja yang berbentuk buku gitu. Kalau pakai HP 1 ya lu nggak denger gitu. Kalau kamu berdua apa artinya? Diam dulu. Ya bro, kau setuju nggak Ulangan 23 nomor? Aduh lo di mute lagi begitu. Nggak usah. Lu tinggal sebutin datanya, nanti aku yang nyari. Nanti aku yang nyari bro. Coba. Kalau orang sopan tuh saya hormati loh. Iya dihormati. Habib kamu hormati juga. Kamu ini kenapa sih? Kamu ini kenapa mabuk? Juga. Siapa? Oh, enak kan diludahin sama orang, diturunin kan lo. Jadi kalau begini nggak enak gitu loh, diturunkan paksa. Mestinya masuk pakai etika, pakai moral. Mari diskusi bersahabat. Tetap kau jadi Kristen, tapi jangan menunjukkan sifat Kristenmu di sini gitu loh. Karena ajaran kasih katanya, kok ajaran kasihnya kok nggak beretika gitu. Di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pakailah itu. Anggaplah kami ini musuh, ya kasihilah kami gitu loh. Ya, itu kan slogan aja, kenapa nggak dipakai gitu? Gimana Peter, gimana Peter? Bro, what? Ya halo. Siapa? Bang, nggak ada yang. Kenapa jadi? Ini saya baru masuk ini, tapi sudah saya dengar ini bahas gitu kan. Anda Kristen bro? Ya saya Kristen. Ya, Oke, ada yang mau ditanggapi sesuai dengan topik, silakan. Saya tadi tertarik dengan bahasa beretika. Apa itu bang? Iya, jadi beretika itu juga, etika itu kan dari bahasa Yunani ethos, baik buruknya yang kita lakukan dan dinilai oleh orang lain, gitu kan. Jadi itu ada hubungannya dengan hubungan kita beragama. Oke, baik. Supaya beretika, supaya baik dipandang, kita. Ya menurut Anda, kenal, kan gitu. Ya, menurut Anda percaya nggak pembunuhan Yesus di tiang salib? Tunggu dulu, kan tadi supaya enak, open camp kita biar enak. Iya, Anda percaya nggak? Saya bawa ke etika nanti. Anda percaya nggak tuh? Masalah etika bos, masalah etika kan etos etika ya kan? Iya, ya kalau begitu saya masuk ke etika. Menurut Anda, yang membunuh Yesus itu beretika atau tidak? Yang membunuh Yesus di tiang salib beretika atau tidak? Tapi kau tak beretika, tunjukkan dulu etikamu gitu. Saya gitu. Kau jangan bicara agama, tapi kelakuan kau seperti tak beragama gitu kan?
Memang Ya, Kristen ini itu kalau kasih, menuduh tapi orang, kasih itu kamu menuduh orang, kamu menyatakan nggak beretika ini. yang salah. Apa arti etika, bro? Arti Tidak etika open apa? camp beretika. Dari oi, apa arti etika? Oi, apa arti etika? Etika itu menyangkut. Dengarkan dulu, kau tanya kan nggak mau, kau dia mana kau? Gak beretika kau. Masih nggak bisa Ini yang diskusi kita lah. lakukan. Malu-maluin on cam lagi, muka jelek. Ayo, kenapa Bang siapa Jetro? Nggak tahu nih. Ya, kenapa Bang Jetro? Kenapa, ada apa? Muka, Ya, ada apa yang Bang? sentang buka muka. Jangan pakai filter Ya, dulu, ini- biar ngomong kita bagus. Ayo. Kenapa kau Udah, naik lu sini ngomong, ngatur-ngatur lu sih? ngomong aja. Lu kenapa naik ngatur-ngatur di sini? Kenapa ngatur-ngatur? Ah, ya emang lu siapa yang ngatur-ngatur di sini? Lu siapa? Etika. Tadi Nah, kalau lu bicara siapa di etika, sini ngatur-ngatur? Lu siapa ngatur-ngatur? saya ini Lu siapa ngatur-ngatur? Lu ini siapa? kerja di Kementerian Agama. Kau Lu kan bisa jadi menteri agama Ya. sombong. Hah? Lu sombong amat kerja di situ. Emang kenapa? Takut gua. Ya, kenapa? Sama gua. Kenapa lu kenapa? Ya saya ini. Ya. Saya mengatur. Ya, kenapa? Ada apa? Tunjukkan Ya, mukanya. ada apa? Lu kalau beretika, kalau lu beretika, lu di Kementerian Agama, lu duduk, jangan tidur-tidur. Gak sopan itu namanya. Duduk, jangan tidur. Kena kan? Yang penting Duduk yang bagus kau. Kau pernah sekolah nggak? Hah? Duduk yang bagus kau. Duduk yang bagus. Kalau lu punya etika, lu berpendidikan, duduk yang bagus kalau ngobrol, kalau diskusi. Duduklah kau, nggak usah banyak tingkah kau. Nggak usah banyak tingkah kau. Duduk. filter bernapa? Gak sopan lu. Kau yang dulu, kau kan. Kau yang gak sopan. Duduk Duduk kau. jadi Bisa teladan. duduk nggak? Namanya itu Hah? Bisa duduk nggak? Lu ngomong dari tadi etika lu open camp tidur. Gak ada adabnya lu, gak ada sopan Itu satunya lu. jenggotmu. Hah? Jangan dulu kau pakai. Gak ada sopan satu. Duduk kau, duduk. Ayo Udah ngomong turunin baik-baik sama gua. turunin lah. Aku dengar Turunin aja. Loh, kenapa ditutup Nah, lu? ini Duduk kau. ini dengerin ini yang namanya etika nih. Monyet. Cek. Nah, itu etika. Bawa Kementerian Agama lagi. Bawa etika. Ditanya etika itu apa, nggak ngerti. Kamu nggak Orang beretika baik, itu. Gak pernah marah kalau saya tuh. Lupa, jangan marah. Ya. Etika Ji. itu ilmu yang tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kamu bermoral nggak, beretika nggak? On cam tapi tiduran. Bawa Kementerian Agama. Siapa lu? Rusak aja lu Kementerian Agama lu bawa. Enci. Lu pikir ASN siapa yang gaji? Rakyat yang gaji lu. Nggak beretika lu. Makan gaji buta lu. Yang ngomong ASN. sabar di bawah, terima kasih banyak sudah ngingetin harus sabar ya. Harus sabar. Insya Allah. Gantian di kita sini. akan- Ya. Kalau Akang yang sabar, gue yang galak. Gantian di sini. Ini malam yang aku ngomong galak, tapi galak yang masih terstruktur. Ya. Jadi kalau Islam dihujat, kalau Islam dihina, kalau Islam dinistakan, kita harus sabar, diam, enji. Tuh, Nabi lu pedofil ya, enji, monyet semua. Jangan bawa-bawa aku ya. Tadi itu penjual cilok. Oh, cilok. Kata Katanya Kementerian tetangga, Agama. kata tetangganya jangan dihiraukan. Dia udah 3 tahun ditinggal sama bini. Bidinya dibawa lari sama laki lawan ini itu. Makanya dia stres. Iya. Pantesan dia lupa etika. Dulu cita-citanya mau kerja di Departemen Agama. Setelah dia daftar polwan 4 kali, gagal terus, gak pernah lolos. Gak pernah lolos. Tetangganya itu kerja di Departemen Agama, dia juga pingin, karena nggak pernah diterima di sana, karena setiap pergi melamar dia pakai sarung, pakai BH, nggak pakai baju, nggak pernah lolos. Jadi dia terobsesi seakan-akan dia kerja di Departemen Agama, padahal kagak. Ini barusan tetangganya nelpon, jangan peduli bang, jangan peduli. Oh gitu. Dia itu tukang ini dulu pernah kerja memang, tapi bukan di Departemen Agama. Kerjanya diterima untuk apa, ngepel plafon gitu ya teman-teman ya, nggak usah dipeduli dia tuh.
Kalau Dia itu menurut bukan saya Bang Nyoa beda, Pak RT barusan nelpon saya. Dia memang Tapi ini Bang Andi, kerja, di merepotkan agama, bukan di partai agama. dia kerja di lingkungan Kementerian Agama, dikasih kapling di tempat di depannya dia nambal ban. Oh gitu. Oh, berarti cerita bersambung berarti ya. 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 Oke lah kalau gitu lanjut. Sama dengan teman saya, pulang dari merantau, pulang pakai jas, ditanya kerja di mana dek? Saya kerja di Pertamina. Setelah dicek ternyata dia jual bensin eceran, gitu. Ya, Bang Sama, HM. Bang HM, dibuka mute-nya Bang. Silakan kalau mau bertanya Bang. Benar nggak itu Kang? Bener. Kerja di Pertamina tapi jual bensin eceran, sama kan? Iya, benar, Pertamina. Sama, Pertamina juga. Bang HM, dibuka mute-nya Bang. Silakan Bang. Kalau mau bertanya silakan. Ini Pak santun juga kalau Bang HM. Silakan Bang HM. Tadi mana teman saya mau diskusi itu, pergi kan gara-gara lu pakai etika, kasihan teman lu pergi ah. Ayo kerja di Pertamina. Pertamina apa Pertamina sih? Ini saya sambil milihin outnya. Oh, Pertamini. Wah, ada ibu ini Ratna nih, ada ibu PKK naik. Takut gua nih, ibu Ratna diomelin gua nih, ibu-ibu nih. Bu Dwi, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nggak bisa tidur dengerin semuanya kayak gini nih, Bang Andi. Jangan galak-galak Bang Andi, udah. Enggak. Ada enggak, Bu ada enggak kapling depan restoran itu? Aku pengen buka Pertamina. Bisa enggak kasih kapling dikit? Yang di mana? Yang di Solo. Oh, kecil banget. Tanya sama Bang, sama Akang. Kecil ya. Ya udah deh, yang di Johar aja deh kalau gitu. Ambil. Ya. Ini ada Remon sama Bang HM. Pengen dengerin. Selamat malam. Jam berapa? Jam 11:30. Remon, Bang HM. Woi. Hotelnya pada kemana nih Kang? Proteinnya ada. Ini berdua udah di atas. Ini lagi nih, si Ibran ini katanya punya etika nih. Itu saja. Dibuka mute-nya Bang HM. Naik ke atas mau apa Bang HM? Biasanya santun Bang HM. Sampai pagi. Ya Bang Remon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Malam Bang. Malam Bang. Bang Remon Muslim Kristen. Kristen kan? Kristen. Ah iya Kristen. Kristen. Kok ada Kristen Pak? Ragu-ragu dia. Salah ngomong. Namanya juga manusia punya kesalahan. Iya Pak. Tapi Bang Remon salah mulu. Masalahnya Bang Remon. Masa salah mulu. Iya salah mulu. Beneran serius. Oh iya benar, berarti depan Bapak semua orang salah dong Bapak. Enggak semua orang salah di depan saya Bang. Oh, Bang berarti Remon saya itu dong, ya? enggak Bang Remon itu salahnya. Kenapa Bapak- sih Bang Remon itu menuhankan anaknya Maria itu loh? Berarti Bapak ngerasa paling benar ya? Enggak, bukan saya ngerasa paling benar, saya manusia bersalah. Cuma Nah, saya terus? merasa benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya tidak menuhankan anak Maria. Itu aja Pak. Anak Maria, tapi kan Maria kan anak itu kan dari Bapak, lahir tidak dikasih dikandung lewat ini, tapi Roh Kudus. Dikandung lewat dari Roh anak Kudus. darah Maria. Dikandung lewat Roh Kudus. Dari anak darah Maria. Yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu Yesus.
Yesus itu siapa? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti Maria mengandung Allah. Iya. Wah, ini keren ini. Allah turun ke bumi. Tuhan Tidak mungkin Tuhan. dong Allah harus turun ke bumi. Kita harus lewat perantara dong. Oh, berarti Maria mengandung perantara. Kenapa? Maria mengandung perantara. Ya itu apa berarti nangkapnya udah kayak anak kecil. Oh, Ya, kok jangan tadi nangkap abang kayak yang bilang Yesus Iya, itu maksudnya perantara, ya, jangan kata nangkap abang kayak anak kan? kecil langsung. Itu kayak apa ya? Anak kecil. Enggak terima bang, ini enggak langsung. bang. Abang Ya, coba dibuka mindset berpikirnya bang. Kata abang tadi Ya, Yesus maksudnya itu kan adalah pelantara, kalau betul nggak bang? Yesus kan berpikir secara perantara. dewasa ditangkap baru diolah dulu. Oke, Pikir saya dulu, dewasa. jangan Oke, langsung siap. ditangkap seluruh Siap, juga kayak siap. gitu lah. Siap bang, siap. Udah curhatnya. Yesus Saya itu kan perantara. Oh ya, di sini buka diskusi apa mau bisa pertanyaan ya? Bisa pak, pertanyaan bisa pak. Oh ya, saya mau tanya bisa nggak? Oke. Nah, itu kan Tapi jawab dulu bang, sebelum abang bertanya, abang jawab dulu pertanyaan saya tadi. Yesus kan pelantara, berarti Maria mengandung pelantara ya bang? Bukan begitu kan, ini Gimana? Allah kan mau turun ke dunia, tapi kan nggak bisa langsung turun langsung lewat perantara Kenapa Allah Maria. nggak bisa turun ke dunia? Alasannya apa? Capek. Kenapa Pak? Kenapa Allah tidak bisa turun ke dunia? Kenapa? Capek. Ya bukan capek, dia kalau turun ke dia Bapak aja nggak bisa ngelihat dia. Bapak itu orang berdosa nggak bisa ngelihat dia. Oh, kalau manusia, dia itu oh, suci. kalau nggak mungkin manusia kita langsung ngelihat lihat dia. Bapak nggak bisa Kalau dilihat. kenapa kalau Allahnya Bapak kenapa nggak bisa langsung turun ke dunia, harus lewat Nggak bisa dilihat itu karena apa? Karena dia bentuknya roh. karena kita orang berdosa nggak mungkin bisa ngelihat langsung Allah kita Oh, gimana. kalau orang suci bisa ngelihat Nggak bang. pantas. Kalau orang suci bisa ngelihat. Terus dicerita Bapak itu siapa Oh, itu kan bisa kata ngelihat? Bapak Nabi Muhammad kita bisa manusia ngelihat. berdosa, nggak bisa ngelihat. Nah, Nabi Muhammad siapa yang bisa ngelihat Nabi, Bapak? Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Pak dengerin Pak, jangankan kita manusia, Yesus aja nggak bisa ngelihat Bapak loh. Yesus itu loh Pak. Terus Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Bisa. Itu Nabi Muhammad suci. Suci. Terus kenapa dia matinya nggak langsung ke surga, masih di kuburan? Udah di surga. Kata siapa? Coba tunjukin dalilnya. Kata saya kan barusan saya ngomong. Coba tunjukin dalilnya di mana? Rohnya itu udah di surga, yang di Ya bumi coba itu tunjukin jasadnya. dalilnya di mana? Nggak perlu pakai dalil. Kalau sama kalian nggak perlu. Dalil juga pasti akan dibantah. Berarti kalian itu nggak percaya Al-Quran dong? Percaya 100%. Al-Quran Coba itu kalau percaya kitab Al-Quran, yang diturunkan tunjukin. oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beda Iya. dengan Bible hasil karya wartawan-wartawan Romawi atau Yunani. Ya, Hasil maksudnya penyelidikan. Kalau gini, kalau disampaikan lewat mana? Malaikat Jibril ya. Terus itu maksudnya kan ada buktinya. Kalau Nabi Muhammad udah di surga, coba tunjukin. Ada buktinya. Yuk kita ke surga yuk kita lihat Nabi bareng. Muhammad aja minta doa biar bisa diselamatin. Kenapa Bukan dia minta di surga? doa. Itu bukan minta doa. Gak pernah Nabi Muhammad minta doa, gak pernah. Tapi kita sebagai umatnya kita wajib mendoakan junjungan kita Rasulullah. Bapak Ya aja coba minta tunjukin didoain sama buktinya kalau Nabi umatnya. Muhammad udah di surga. Ayo kita bareng ke sana kalau mau lihat. Nah kan kita kalau Yesus Kristus kan kita udah tahu sendiri di firman dia naik Nah, ke kita surga. tahu kalau Yesus Kristus Terus itu kalau mati Nabi Muhammad terkutuk di gimana? kayu salib. Katanya Kita semua orang tahu suci. karena ada ayatnya. Bapak buka di Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, itu Kristus, Pak, Tuhan kalian. Tapi kan dia hidup lagi. Enggak, dia dibangkitkan, dihidupkan. Dia kan bangkit lagi, ya kan? yang bangkit itu zombie, iblis, Pak. Karena apa? Manusia yang udah mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau nanti akhir zaman baru bisa hidup lagi. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ada, Pak, ada. Makanya kalau itu kenapa itu Nabi Muhammad nggak ada, masih di kuburan aja? Suruh bangkit Ya, lah. Kan dia karena orang Nabi Muhammad suci. itu manusia, Pak. Nanti setelah akhir zaman, setelah kebangkit semuanya, Pak. Oh, berarti dia belum di surga dong? Tadi katanya udah di surga. Rohnya yang jasadnya di bumi, rohnya udah di surga. Bahkan katanya kalau ini nanti kan
Nanti apa? Apa? Nanti mau bareng ke Tubuhnya yang surga. udah mati, Enggak lah, rohnya nggak kan mau. masih melayang-layang, Kalian belum itu sampai ke di surga neraka. dong. Kalau kita ke surga semuanya. Teman tahu Bapak masuk surga nanti? Masuk surga kalau kita Pak Islam. Taunya Semua dari Islam mana masuk kalau surga. Bapak masuk surga? Taunya dari mana kalau Bapak nanti masuk surga? Di surat Maryam 71. Itu bilang apa bunyinya? Bunyinya orang Islam akan masuk surga semua, orang-orang kikir, pakir, orang-orang Kristen, orang-orang kafir akan masuk neraka. Nah, kita akan Coba tunjukin mendatangi mana saya lihat neraka. tuh. Kita akan mendatangi neraka nih, orang Islam nih. Di Maryam 71-nya kita akan mendatangi neraka, menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di neraka. Oh, berarti kalau Bapak direbus masuk sama surga api berarti neraka. ngapain aja di surga? Di surga katanya ada bidadari ya? Nonton doang, nonton konser orang Kristen lagi direbus. Waduh, itu si Edis lagi kelelep di api neraka. Itu si Bom Bom lagi di api neraka gitu. Nah, berarti nanti kita Bapak bosen di nih, surga ditemani apa, ini nonton ya? konser, baru kita ke surga Bang, gitu Bang. Oh, berarti Bapak di surga nanti ditemani Di itu ya? surga. Bidadari ya? Iya, sama bidadari. Buset, berapa ya? 72 ya? 72. Oh, banyak Buset, ya. berarti pantas aja Bapak betah di situ pengen. Oh, betah ditemanin di Islam bidadari 72. Kenapa iri ya? Enggak iri, enggak suka juga. Oh, Ngapain? ya udah, Orang kalau mah di nggak iri, surga. ngapain diomongin? Orang mah di surganya kita itu cuman ada puji-pujian. Ngapain harus ada Iya, tiap puji. Haleluya, Oh ya, haleluya, gini nih, saya mau nanya nih. haleluya, Saya mau haleluya, nanya. haleluya. 2 jam Saya mau kemudian, nanya nih. luya. Saya mau nanya, kalau Bapak kalau 3 jam kemudian, Saya boleh nanya nggak? 4 jam kemudian, halu. boleh nanya nggak Pak? Kasih dia bertanya nggak apa-apa. Itu kalau Bapak kan kalau di agama Bapak kan agama Bapak boleh itu nggak? Boleh apa? Katanya boleh nikah, kalau cowok boleh nikah sampai berapa kali? 4 kali ya? Oh, Iya. boleh. Nikahnya Boleh. sama Terus itu cewek. kalau boleh, mati, boleh, Bang. kalau cowoknya mati terus istrinya juga mati sampai surga bisa ketemu nggak? Bisa. Jangan jualan keselamatan, mati lu gue bikin. Apa? Jangan jualan keselamatan di Indonesia, anjir. Kalau surga lu masih hanyut sama Taman Eden. Laku ajaran takfir Ya, Kristen ini gak laku. gitu bre. Kalau berpikir anjing lu jualan keselamatan, ya ikut Yesus keselamatan. Mana anjing surganya? Surganya mana? Itu yang pertama Ikhwan ya. Ini gua kasih ijazah kepada kalian. Itu udah bikin goncang. Yang kedua dia bikin goncang lagi nih. Yang kedua adalah kalau memang Yesus ini memberikan keselamatan walau surganya hilang, tunjukkan satu orang Kristen yang menyembah Yesus sekarang sudah di sorga. Mati mereka. Dari Medan ke Kepenuhan roh langsung mereka. Kalau ada cerita Gak ada satupun orang Kristen. Al-Quran, saya berenang dari Medan ke Jakarta. Lah gue juga kalau ada satu orang Kristen sudah di sorga di dalam Biblos, gue bakal jilatin patung Yesus 15 biji lah. Gue jilatin itu, gue jilatin patungnya gitu. Kalau ada bre, kalau ada gue jilat itu patung Yesus. Orang Serius, tidak ada. tunjukkan satu orang Kristen dalam Biblos yang sudah di sorga ketika dia mati. Coba orang Islam satu pun di Gue jilat patung Yesus. Nggak perlu gue jauh-jauh jalan kemana-kemana lah. Gue beli patung Yesus 15, gue jilatin satu-satu. Gitu. Ayat berapa mengikuti Muhammad masuk surga? Jawab. Hadis Bukhari 6080. Sekarang ayat berapa orang Kristen ada di sorga? Apa katanya? Tadi udah gue baca. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberi batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke sorga. Sekarang mana orang Kristen yang sudah di sorga? Mana? Kayak gitu isinya surga. Ada surga tentang surga di Al-Quran. Kalau Al-Quran Ali Imran ayat 169. Apa kan? Sekarang di mana dalam Kristen? Ini kawan-kawan kalian ingat-ingat, kalian tanyain ke semua yang ada ya, ke semua yang ada Kristen yang ada di TikTok. Di mana orang Kristen masuk surga? Tunjukkan satu dalil orang Kristen yang nyembah Yesus mati masuk surga. Nggak akan ada, bre. Surga itu bahasa Arabnya apa? Oh, jannah. Jannah itu taman. Oh, tol. Lah itu jangan ya, sekarang surga dalam bahasa Yunaninya apa bahasa Yunaninya? Tolol. Jannah itu taman. Nah, kalau surga bahasa Yunaninya apa? Surga bahasa Yunaninya? Surga bahasa Yunaninya apa?
tukang ngibul begini, tukang Dasar takia Korintus, bahasa Yunaninya sorga itu oranon. Salah, bahasa Yunaninya sorga itu ellipsium. Kalau oranon itu langit, goblok. Makanya lu kalau orang Yunani jangan sok ke Arab-Araban, blow on gitu loh. Yesus itu bukan ke sorga, dia ke langit karena oranon. Kalau bahasa Yunaninya sorga itu ellipsium, blok. Di sini pendeta belajar bahasa Yunani ke gua sini, bayar 700.000 per 30 menit anjing supaya pinter itu bahasa Yunani. Jangan mau digoblok-goblokin sama terjemahan. Tolol. Ya. Sini, lu Kristen belajar bahasa Arab silahkan lu anjing. Lu kalau mau bahasa Yunani, bahasanya Yesus ketika ngomong ke gua ngomongnya. Baru gua bikin paham. Yesus lu dibilang terangkat ke sorga anjing kayak orang tolol aja. Balap dalam bahasa Yunaninya oranon dibilang ke sorga. Oranon bahasa Yunani ellipsium. Ellipsium goblok. Ngerti nggak tuh orang Kristen anjing ellipsium apa dalam bahasa Indonesia? Malu dia ini. Bahasa Indonesia jadi goblok-goblokin anjing. Belajar bahasa Yunani supaya paham itu Yesus ngomongnya apaan. Paham lu? Aman. Oranon itu langit, Yesus lu tuh di awan harusnya, anjing ketabrak pesawat itu kalau diem di awan. Udah mulai menghujat ini ke sorga ke oranon, bego banget anjir. Terangkat ke sorga, bahasa Yunaninya apa? Oranon. Waduh anjir, nggak lulus bahasa Yunani. Goblok ini orang Kristen ini emang. Kayak mana sih otaknya? Sosokan ngerti bahasa Arab, bahasa Yunani nggak bisa. Oranon itu langit, sorga ellipsium. Waduh nangis darah bre gua bikin anjir. Makanya lu tahu berapa pendeta gua bikin kabur ketika kita bahas bahasa Yunani? Berapa pendeta? Ada 4. Semua ada di YouTube gua gitu. Jana sorga. Langit dibilang sorga. Langit, Yesus terangkat ke langit dibilangnya ke sorga. Bodoh banget anjir. Sosokan bahasa Arab, bahasa Yunani nggak bisa bahasa Yunani. NRK hologos, kai hologos prostonteon. Kai teos ada di Uranon. Ya, ayo umat muslim. Wahai manusia, Tuhanmu adanya di Oranon. Oranon diterjemahinnya menjadi sorga. Kan goblok, ini goblok banget ini agama. Oranon kok sorga? Udah jelas-jelas langit diterjemahin sorga. Pantesan semua orang Kristen ketika ditanya sorganya di mana bingung semua mereka. Ya karena nggak ngerti bahasa Yunani. Oranon itu langit dibilangnya sorga. Goblok. Kalian itu gimana sih belajar itu gimana sih? Lu kira Yesus lahirnya di Betawi apa? Yesus lahir di sono tuh, dijajahannya Yunani. Ketika ngomong dia pakai Yunani. Tertulis di sana apa? Tertulisnya itu dia terangkat ke Oranon. Oranon diterjemahin sorga. Ya goblok jadinya. Oranon kan langit. Kok dibilang sorga? Aduh, melayang-layang di permukaan air gua bikin. Nangis ya? Sakit batin ya? Sosok Arab tapi nggak ngerti bahasa Yunani ya? Nggak ngerti bahasa Yunani ya? Belajar sama Kores. 30 menitnya 700.000. Ketemu di Zoom 30 menit 700.000. Supaya lo ngerti gitu loh bahasa Yunani. Juru selamat dibilang Kristus. Kristus kok juru selamat anjir? Kristus itu diurapi, juru selamat sotera. Kalau langit ellipsium, kalau langit oranon, sorga itu ellipsium. Kok goblok ini ngomong Yesus dia. Gimana sih bahasa Yunaninya? Gak ngerti bahasa Yunani, sok-sok nyerang akidah Islam dari bahasa Arab. Ya makin goblok. Dibubukin sama Ustadz Wafi lu nantinya. Gitu kan, bahasa Arab. Yunaninya dulu, Yunaninya ngerti nggak lu? Jangan cuma logos doang gitu loh. Homo io tete ngerti nggak lu artinya apa homo io tete? Nggak akan tahu lu homo io tete apaan. Karena lu cuma logos doang. Paling firman apa bahasa Yunaninya? Logos. Gitu doang bisanya. Ditanya terangkat ke surga apa bahasa Yunaninya? Oh itu apa ya? Islam itu jannah itu taman. Si dablek. Yunani lu belum beres ke Al-Quran. Kayak mana? Apa? Mabok ya, mabok Yunani gue bikin. Iyalah, gue bikin mabok Yunani. Sok-sokan bahasa Arab, bahasa Yunani kagak becus. Kitab lu itu bahasa Yunani, pelajari bahasa Yunani, gitu kan? Jadinya ketahuan bobrok-bobroknya sama gue. Kenapa? Karena gue duluan tahu bahasa Yunani. Ke surga, Yesus ke surga, dicek bahasa Yunaninya oranon. Oranon ya inilah bre. Oranon itu ya langit, bukan surga. Goblok banget sih anjir. Kabur, pedih batin, mampus.
Lu makan tuh itu. Lu makan tuh oranon tuh. Siapa lagi berikutnya nih? Nonton ini sekeluarga binatang. Apa kalian 6%? Nah, kalian itu penisnya Tuhan. Kalian keluar dari penisnya Tuhan kalian. Tuhan kalian cowok. Mamamu pelacur. Tuhan lu tuh digauli. Tuhan lu di sorga dikawin. Binatang kau sekeluarga. Wah, sakit hati, batin sakit ya, meringis ya. Ini Ikhwan, Kores itu kayak Naruto, bre, rasengan. Gua gebuk itu kecil di atas tapi hancur, yang di bawah paling hancur. Nah, ini kayak ini contoh ini, sakit hati dia. Pelacur mama. Sakit hati dia. Mamamu. Lu Tuhan lu tuh digauli tuh. Pelacur. Tuhan lu digengbeng. Ngomong dari tadi tanpa data kau binatang. Tuhan lu digengbeng, Tuhan lu digengbeng di sorga. Perkawinan anak domba digengbeng, Tuhan lu digengbeng. Orang kawin sama bidadari, kawin sama Tuhan. Tadi kau tanpa data binatang. Kau itu. Kali gayamu. Kau itu banyak gaya gitu. Udah siap kau kawinin Tuhan kau di sorga? Sudah siap kau? Sudah siap kau kawinin Tuhan kau di sorga? Tujuh semua kau klaim. Lu abad pertama anjing ada ajaran ngawinin Tuhan di sorga. Otak di mana? Kau berpikir. Otak di mana ngawinin Tuhan di sorga itu otaknya di mana? Hah? Ada ajaran apa ini kok najis sekali ngawinin Tuhan sendiri? Jangan kau dustai hatimu. Kau itu yang mendustai hati kau itu. Enak-enak kawin sama bidadari ngawinin Tuhan. Mending cewek Tuhannya. Cowok. Depan belakang punggung. Lubang mana lu masukin? Kau itu. Kau kangkang itu Tuhan kau nanti itu. Perkawinan anak domba. Jijik sekali ku dengar. Mengawini Tuhan sendiri. Kau akan keluarkan di mana itu peju kau itu? Kau keluarkan di mana peju kau itu? Hah? Hah? Coba kau jawab dulu, kau keluarkan di mana peju kau itu? Gawat kau. Kau itu najis sekali mengawini Tuhan di sorga. Di sorga apa ini? Esek-esek semua isinya. Semua kau klaim Nabi orang Yahudi kau klaim. Mana ada kau klaim Nabi? Kau itu orang Yunani kau klaim orang Yahudi. Goblok sekali kau. Mana ada orang Yahudi namanya encus-encus? Orang Yahudi nggak ada belakang namanya us-us itu. Pintar dikit kau. Beriman kau tolol kali kulihat. Kau itu dongo. Ada orang Yahudi namanya us-us. Us. Kau bayangkan dulu pikir. Pelawak semua kau ini. Kau bayangkan. Apa? Marah semua enggak? Gua bubuk satu, yang kejang-kejang ada Tritunggal. Kau DM aku kita one by one. Kalau sosmed binatang. Apa? Tak bisa kau. Lu nggak bisa nyentuh gua, bre. Selama gue bacotin semua penghujat Islam, nangis semua yang denger. Semua yang nangis denger. Nangis semua yang denger. Anjing batin lu gua siksa. Kontol kau. Apa sakit hati kau lu makan itu. Mamamu pelacur. Lu makan itu sakit hati kau itu. Sana kau pergi ke sorga kau kawini Tuhan kau sendiri di sana. Kau kawini Tuhan kau itu. Kau kawini sana. Datang ngehujat. Habis gua bikin lah. Gak lihat kiamat berapa kali gue bikin nangis anjing gara-gara data Tuhan cebol. Gaya banyak apa? Datang pada abad ke-7 semua nabi kau klaim. Kecilkan kuping kau saja sana. Kau kecilkan kuping kau itu. Gitu ya. Kalian itu sudah keenakan, bre. Ya, gue kasih tahu kalian itu sudah keenakan. Ketika kalian menghujat, Muslim balas dengan santun. Oh Tuhan kalian orang yang baik. Tuhan kalian itu adalah utusan. Dia mengajarkan kasih. Anjing nggak berlaku di depan gua. Gua tahu semua aibnya Tuhan kalian. Dari dia turun ke bumi sampai dia kabur ke langit. Tahu gua isinya kayak gimana dia kelakuannya. Sok-sok hujat. Gua bales nangis darah kan lu, ya nggak? Kau itu anjing Tuhan kau menyembah batu, tahu nggak lu? Tuhan kau itu menyembah batu. Yahudi yang bilang Tuhan menyembah batu disembah. Tolong kali kau bikin. Batu itu benda mati. Ngapain Tuhan kau nyembah-nyembah batu? Dia berdirikan batu lalu dia sembah-sembah sebagai berhala. Gara-gara ditolak sama gurunya untuk ngobrol. Goblok kali Tuhan kau itu. Batu disembah. Dia nyembah batu, kau nyembah Tuhan yang nyembah batu. Apa di otak kalian ini dipikir? Tuhan kalian yang nyembah batu, kalian nyalahin Islam. Otak dipakai otak. Tuhan kau itu menyembah batu, Tuhan kau. Ya, pahami itu. Kau mah ada batu benar. Kau itu Tuhan kau menyembah batu tuh. Dia mendirikan batu lalu dia sembah sebagai berhala. Yahudi bilang itu di Sota 14 nomor 4.
Kau nggak malu punya Tuhan nyembah batu? Nggak malu kau? Kau tengok di atas masjid itu, bulan itu gambar. Nggak mau, nggak mau. Kau tengok itu Tuhan kau itu ketika berdoa di atas apa itu? Di atas batu, menyembah batu dia itu. Jadi kalian itu sebenarnya nggak salah. Tuhan kalian aja yang bejat, otaknya cacat gitu. Nyembah batu dia, nangis, sakit batin, iya. Mampus. Gini. Jangan mulai geblek. Kalian ya, buat teman-teman muslim yang di bawah, kalau tidak kuat mental ya dengan room ini, mending cari room yang edukasi dulu, room yang debat santai dulu ya di room muslim. Nah, jadi jangan turunin. Justru ini kami mempersilahkan mereka ini untuk apa? Untuk mempermalukan mereka, teman-teman. Kalau nggak sanggup nonton di sini, geser dulu ya, geser dulu ke room muslim yang lain ya, teman-teman. Jadi jangan sampai turunin host. Gak enak. Alhamdulillah. Kita ngelawan penghujatnya nggak enak. Apa kita harus baik-baik sama mereka? Harus baik-baik sama mereka. Kalau kita harus baik-baik sama mereka, silahkan cari room yang lain. Di sini nggak ada kayak gitu ya. Silahkan geser dulu ke tempat yang lain biar mengedukasi. Jangan kesini dulu ya, teman-teman ya. Ini khusus jam segini kita kasih makanan buat kores. Jadi muslim seharusnya kuat mental sih kalau muslim ya. Kuat mental. Jangan kalah sama mereka. Mereka keras, kita harus lebih keras. Ya, mending kalian jangan komen turunin gitu. Gak enak saya. Mending geser dulu ke tempat yang lain ya, ke room muslim yang lain. Oke? Oke, gua naikin lagi ya, Res. Iyalah sini, gua makan sini. Mungkin gambar Tuhannya res itu yang ini loh, yang itu. Tunggu dulu, bisa nggak ya phone cam? Kau DM belum bisa anjir. Di follow teman-teman akun kores, teman-teman di follow akun kores. Ini belum bisa open cam dia. Enggak, ini udah 2000 ini, tapi belum harinya belum cukup kayaknya. Ya, biar jangan mental sosmed kau, jangan seperti anjing. Sakit hati ya. Tuhan lu kan Sakit hati ya. Kok sakit Kanannya hati? rekores makanan ada disebut. Sakit hati ya. Lu makan itu sakit hatinya, Bre. Lu makan itu. Makanya kalau tuh punya Tuhan banyak aibnya, jangan ngehujat Islam. Nanti gua bongkar-bongkar aib Tuhan, lu nangis. Sakit hati lu. Kuantu tantang kau. Sakit hati lu. Sakit hati ya? Kamu mental anjing. Sakit hati iya memang, pedih kan iya. Makanya jangan mulai goblok, jangan mulai lu menghujat Islam. Nanti gua katain balik pakai fakta, sakit batin lu. Batin lu sakit, gitu bre. Mentalmu mental sosmed. Panas, berdarah-darah, panas gitu. Mental anjing. Ngehujat Islam jago yang ngehujat Islam merasa jago ngehujat Islam. Gua counter kecil mampus ngajak ketemu gua counter ya, lu nggak bisa nyentuh gua bre. Di sini gua ngehajar semua yang ngehujat Islam. Bilang istrimu pelacur. Lu ngehujat jago, gua counter. Kok sakit hati? Hah? Kok sakit hati gua counter? Kenapa sakit hati gua counter? Hah? Sakit hati lu, gua counter sakit hati. Jangan mulai goblok, jangan mulai makanya. Gue bikin nangis bre, aib Tuhan lu gue pegang semua. Kau ku tantang deh emang kita juga. Makanya jangan mulai anjing, lo jangan menghujat Islam. Kalau enggak gue habisin semua argumen tentang Tuhan lu yang gue tahu, gue habisin gitu. Batin lu sakit kan gitu. Record kawan-kawan, lihat ini apa yang Kores berikan kepada mereka. Istrimu pelacur. Record apa yang terjadi sama mereka ini. Tantang deh nih sampai ke ubun-ubun dia sakit hati. Mamamu pelacur, istrimu pelacur. Kenapa Tuhan lu nyembah batu? Terus kenapa ke bini gua? Tuhan lu kan yang nyembah batu. Kenapa ke bini gua? Tidak ada nyembah batu. Tuhan lu nyembah batu, gua buktinya punya banyak lu buktinya Tuhan lu nyembah batu. Kenapa lu sakit hati? Batu yang dipuja-puja pagan kuras dulu sembah. Nah itu kenapa kalau batu itu disembah-sembah, Tuhan lu kok nyembah batu? Otaknya di mana ini Tuhan lu? Ngapain tuh Tuhan lu nyembah batu tuh ngapain? Ke Mekah ngumpulin duit. Iya Tuhan lu gitu berdiriin batu bata buat disembah, itu ngapain Tuhan lu? Kayak orang goblok Tuhan lu tau nggak? Nyembah batu, katanya Tuhan kok nyembah batu? Yang dulu disembah oleh pagan Quraisy kok sembah. Kata Tuhan, katanya Tuhan kok nyembah batu gitu? Sama dong kayak pagan Quraisy ini Yesus lu ini. Yesus lu sama dong pagan Quraisy. Sama ya mereka berdua ya? Mana?
Sama-sama nyembah batu ya. Pagan Kurois, Yesus nyembah batu, sama mereka berdua ya. Bah Mekah itu bekas pagan kuras kau sembah-sembah. Iya itu loh, ngapain Yesus lu nyembah batu juga ngapain? Ngapain dia nyembah batu ngapain? Duit hutang sana. Yesus lu itu nyembah batu sama kayak pagan Kurois kerjaannya. Yesus lu itu nyembah batu sama kayak pagan Kurois kerjaannya. Ngerti lu? Kemana dia? Sakit hati dia. Lagi sakit hati dia. Ya. Coba otak dipakai dong, otak dipakai. Kau jauh. Yesus lu nyembah batu gitu, sama kayak pagan Kurois. Kok disembah juga ini sama lu? Kan, kalau mau Yesus lu nyembah batu kan? Sama kayak pagan Kurois kan? Ya? Kan. Ya jangan di mute bre, jangan di mute, biarin aja dia. Ngapain di mute? Jangan mute, kenyataannya. Iya biarin aja dia supaya sakit. Iya memang fakta sakit kok gini ya. Nih, Tuhan lu nyembah batu nih. Ini gua bacain ya, nih. Tuhan lu nyembah batu nih si Yesus ini ya. Kita buka di Sota 47a 14 nih. Di sini dikatakan begini nih. Sama dia kelakuannya kayak pagan Kurois. Bayangin tuh, Bro. Nah, di sini dikatakan suatu hari Rabi Yehosua ben Perahya sedang melantunkan Shema ketika Yesus nih ya, Yesus datang kepadanya. Yesus itu siapa? Rabi Yehosua itu mempunyai maksud untuk menerima dia dalam pertemuan ini. Lalu dia memberikan tanda kepada Yesus dengan tangannya untuk menunggu. Yesus ngiranya dia ditolak gitu. Maka dari itu Yesus pergi lalu mendirikan batu bata dan menyembah batu itu sebagai berhala. Dar anjir, sama kayak pagan Kurois. Kalian itu menyembah batu. Tuhan lu sama kayak pagan Kurois. Malu nggak sih punya Tuhan sama kayak pagan Kurois? Nyembah batu. Hah? Kalian Yesus lu tuh nyembah batu sama kayak pagan Kurois. Kalian itu menyembah batu. Yesus lu tuh sama kayak pagan Kurois nyembah batu. Anjir, nggak malu ya? Sama kayak pagan Tuhannya ya? Nggak mungkin. Sama kayak pagan Tuhannya ya, nyembah batu ya? Itu Yesus. Sama kayak pagan ya, Yesus sama ya? Nyembah batu dia ya? Yesus nyembah batu ya? Ini kata Yahudi nih yang ngomong. Ini kena doktrin orang Arab. Yahudi ini loh. Ini orang-orang Kristen ini goblok-goblok dia. Dia nggak tahu Tuhannya nyembah batu sama kayak pagan Kurois. Nggak tahu dia. Punya budaya sendiri Indonesia. Malah nyalahin Islam. Tuhannya sendiri yang nyembah batu sama kayak kadrun gitu kan, kafir dari gurun. Yesus lu tuh kadrun. Yesus lu tuh kadrun nyembah batu. Yesus lu tuh kadrun kena nyembah batu dia. Yesus lu tuh kadrun dia nyembah batu dia, kadrun dia. Yesus lu kadrun. Yesus kadrun nyembah batu. 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 Nyembah batu dia. Yesus kadrun nyembah batu. Yesus kadrun nyembah batu. Yesus kadrun nyembah batu dia. Yesus kadrun nyembah batu. Yesus itu itu dilempar tuh. Makanya Yohanes 8 nomor 59 ketika Yesus dilempar batu kabur karena mirip sama setan Yesus lu ini. Yohanes 8 nomor 59 ya, kita baca ya. Yohanes 8 59. Jangan sakit hati bre, gua kan baca dalil, bukan ngehujat gua. Nah ini lihat nih, ini lihat kelakuannya sama kayak setan, Nah ini Yohanes 8 nomor 9, kita lihat di sini ya. Lalu orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sama kayak setan Tuhannya, dilempar batu kabur. Sama kan ke Tuhan lu? Ini Yahudi lempar jumroh ini, makanya lari itu, Yesusnya lari itu. Karena Yesus sama kayak setan, dilempar batu hilang. Yesus lu itu jadi ke nyokap gua sekarang. Ke nyokap gua ya. Ini nih, lihat nih. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Gitu, bre. Ini Yesus lu sama kayak setan, takut sama batu dia. Kenapa Yesus lu takut sama batu? Kenapa? Apa? Waduh, sakit hati, marah, emosi ya. Waduh, penyembah Yesus kadrun emosi dia. Emosi ya. Lu yang mulai kok, Gua kan hanya menjadi tuayan dari apa yang lu tabur. Wah, sakit hati batin, panas ya. Kenapa? Yesus kadrun, iya, Yesus kadrun nyembah batu. Panas ya, Yesus kadrun nyembah batu. Panas. Yesus kadrun kenapa? Yesus kadrun nyembah batu, panas ya. Sakit batin ya. Nah, ini Ikhwan, lu perhatikan. Ini korban berikutnya dari Koreh. Hujat
kalah, dia kalah, ngehujat kalah, gua counter karena Yesusnya kadrun nyembah batu sendiri. Dari tadi Emosi dia ngajak ketemu. Itu yang terjadi, bre. Nangis darah gua bikin. Makanya, bre, jangan mulai. Nanti kalau gua siksa Tuhan, lu sakit hati. Sakit hati jadinya. Jangan seperti anjing yang menggonggong di kandangnya sendiri. Loh, gua nggak menggonggong. Emang ini anjing nih. Ini emang Yohanes 8 nomor 59 ini gonggongan ini. Ini kan dalil ini. Ini diimani kan ini Yohanes 8:59 nih, gua baca lagi ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. D-nya gede nih. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Katanya lempar batu nggak ada guna. Ini Yesus kabur, ini mau dilempar batu. Buat HP aja nggak. Kabur dia. Kabur ini dilempar batu, kabur dia. Jadi batu itu ada gunanya, bre, untuk mengusir setan gitu loh. Dilemparin batu, setan kabur. Ini buktinya dia menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sakit batin ya, terima kenyataannya, bre, gitu. Jangan mulai anjir. Semua data tentang aib Tuhan lu gua punya gitu loh. Nyembah batu itu Tuhan lu nyembah batu, najis itu kayak pagan Kurois. Pagan Kurois itu kan Tuhan lu sama-sama nyembah